terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Perhatian semuanya, sebelum memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat untuk belajar ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, saat coba perhatikan ke depan anak-anak semua. Jadi tadi saat ibu berangkat menuju ke sekolah, ibu menemukan ini di selokan dekat sekolah. Nah, menurut kalian dari apa yang ibu bawa ini, apa yang salah dari plastik ini? Saya, Bu. Iya, Aika. Itu sepertinya sampah plastik, Bu, yang berada di selokan. Oh gitu ya, jadi ini sampah plastik. Iya. Lalu apa yang salah dengan sampah plastik? Seharusnya sampah plastik itu dibuang ke tempat sampah, bukan di selokan. Oh gitu ya, jadi kalau sampah plastik ini harusnya dibuang di tempat sampah, bukan di selokan. Lalu apa yang terjadi di selokan tersebut jika sampah seperti ini menumpuk di dalam selokan? Karena ada sampah itu, jadi airnya menjadi keruh karena airnya sudah terkena pencemaran, Bu. Nah, jadi menurut Aika, karena sampah ini merupakan sampah plastik, jadi ketika dia ada di selokan dan begitu banyak sampah ini di selokan, maka menyebabkan selokan tersebut menjadi tercemar dan mengakibatkan airnya menjadi keruh. Nah, lalu di sini anak-anak siapa yang sudah pernah melihat selokan yang mampet, sungai yang kotor, dan juga asap kendaraan yang terlalu banyak di jalanan? Saya mau Ya, silakan, Azfa terlebih dahulu. Sungai di dekat rumah saya kotor, Bu. Airnya keruh dan juga bau. Wah, sungai di dekat rumah Azfa airnya keruh dan juga kotor serta bau. Nah, menurut Azfa, mengapa mengapa di sungai tersebut kotor? Apa penyebabnya? Karena orang-orang sering buang sampah di sungai, Bu. Buang sampah di sungai. Nah, selain itu, apa penyebab lain yang menyebabkan sungai tersebut bisa kotor selain buang sampah di sungai? Mungkin juga karena adanya limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga, Bu. Oh, baik. Karena adanya limbah. Nah, jadi menurut Azfa tadi, sungai di dekat rumahnya kotor yang disebabkan karena membuang sampah di sungai dan juga ada limbah industri dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai tersebut. Nah, ada yang bisa tebak apa dampak yang ditimbulkan dari sungai yang kotor tersebut? Iya, Naswa. Bisa bikin banjir, Bu. Bisa bikin banjir. Lalu ketika terjadi banjir, apa yang terjadi selanjutnya? Jika terjadi banjir, itu bisa membuat kita menjadi sakit. Oh, betul sekali. Jadi sakit. Nah, jadi anak-anak pada pembelajaran hari ini setelah kita mengetahui tentang adanya selokan yang keruh, sungai yang kotor, kemudian sungai yang bau, itu akibatnya dari pembuangan sampah, limbah rumah tangga dan limbah industri ke dalam sungai. Nah, dari penjelasan tersebut ada yang bisa jawab. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Saya, Bu. Iya, Rika. Pencemaran lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan.
akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada 4 jenisnya, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran suara. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan berdiskusi dan bekerja secara berkelompok. Ibu akan membagikan seperti ini. Silakan kelompok 1 ambil ke depan. Silakan kelompok 2 untuk ambil alatnya ke depan. Nah, baik, dari alat yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian amati dan juga nanti kerjakan di lembar KPD yang Ibu berikan. Jadi, sebelum mengerjakan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk penggunaan KPD. Yang pertama, jangan tulis di lembar KPD dengan menggunakan pena hitam. Kemudian tulis hari dan tanggal, kelas, kelompok, serta nama anggota kelompok, dan juga jawab pertanyaan yang ada di KPD tersebut. Nah, coba Nadia bisa tolong jelaskan kembali penjelasan mengenai petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah Ibu jelaskan tadi agar teman-teman yang lebih paham. Jadi LKPD ditulis menggunakan pena hitam, kemudian tulis nama kelompok dan kelas, jawaban pertanyaan pada LKPD yang telah disediakan berdasarkan alat yang sudah dibagikan, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, baik. Nah, sebelum mengerjakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik. Untuk pengerjaan selama 15 menit silahkan untuk berdiskusi. Silakan dibuka HP-nya untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 15 menit. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Oke, silakan dilanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Ini sepertinya pencemaran udara bukan? Coba didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Ini Bu, terima kasih. Baik anak-anak, waktu
Baik, anak-anak, waktu pemasaran KPD sudah habis. Silakan perwakilan kelompok untuk menentukan KPD-nya ke depan. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Untuk kelompok satu, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok kedua, silakan disimak ya teman-teman yang presentasi di depan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramon Fadila. Di sini saya bersama dengan rekan saya, yaitu saya Kemudian di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kami telah mengamati air yang keruh dan yang berbau. Sumbernya itu kemungkinan dari limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai tanpa adanya penyaringan. Nah, dampaknya air akan menjadi tidak layak konsumsi, mengakibatkan makhluk hidup di dalamnya itu bisa mati dan warga sekitar bisa terkena penyakit kulit atau diare karena mengkonsumsinya. Solusinya dengan cara jangan membuang sampah atau limbah ke sungai, dan jika memungkinkan kita gunakan sistem pengelolaan air limbah sebelum dibuang. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sendiri oleh penyerahan dan nama saya Aisyah Nabila, ada Diva Inka, ada Salsabila dan ada Nadia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. Baik, pencemaran lingkungan yang kami dapat dan kami diskusikan itu mengenai pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu merupakan kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara dari unsur-unsur yang berbahaya seperti karbon dioksida. Nah, contoh yang kami amati yaitu dari masker, yang mana masker ini ada masker yang sudah dipakai yang terkena debu dan masker yang masih bersih. Nah, sumber dari pencemaran udara itu bisa dari kendaraan bermotor, pabrik, dan juga pembakaran sampah. Nah, dampak pencemaran udara itu bisa menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu batuk, sesak nafas, dan juga asma. Nah, selain menyebabkan dampak negatif bagi manusia, ternyata pencemaran udara itu bisa menyebabkan dampak negatif pada tanaman, yang mana bisa menyebabkan tanaman itu terganggu pertumbuhannya. Solusinya itu kita bisa mulai menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat. Nah, peran pemerintah di sini juga penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu bisa mengatur agar kendaraan diuji emisinya secara berkala dan warga yaitu kita sendiri itu tidak membakar sampah sembarangan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Oh iya, karena setelah berdiskusi tadi, jangan lupa dipakai di dalam tasnya lagi ya. Ya, baik. Oke, jadi di sini aku akan menambahkan sedikit dan memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi dan presentasi yang telah kalian lakukan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan terdiri dari 4 jenis, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan
penyebab dari dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air ini dapat menimbulkan banjir dan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit kepada biota air atau penyakit kepada manusia. Nah, solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah dari pencemaran air ini yaitu dengan tidak membuang limbah atau sampah sungai, ataupun jika tidak memungkinkan itu bisa dilakukan dengan mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Selanjutnya untuk pencemaran udara, pencemaran udara bisa disebabkan karena asap kendaraan bermotor, kemudian pembakaran sampah, dan juga asap dari emisi dan industri. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara ini bisa mengganggu aktivitas manusia dan juga dapat menyebabkan penyakit bagi manusia seperti penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan dan sebagainya. Dan juga untuk pencemaran udara ini juga dapat mengganggu atau dapat menghambat dari pertumbuhan dari berbagai macam tumbuhan. Nah, selanjutnya untuk pencemaran tanah ini bisa disebabkan karena adanya zat organik yang tidak dapat diurai, sehingga tanah dapat mengurangi kemampuan tanah untuk dapat membantu tumbuhan untuk berkembang dengan optimal. Dan pencemaran yang terakhir adalah pencemaran suara yang biasa disebabkan karena suara dari asap kendaraan yang terlalu bising, suara dari industri yang terlalu bising, atau berbagai macam aktivitas manusia yang tentunya dapat memberikan dampak terhadap terganggunya berbagai macam aktivitas dan makhluk hidup. Nah, jadi dari pembelajaran kita mengenai pencemaran lingkungan, adakah yang bisa menyebutkan apa kebiasaan kecil yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut? Saya dulu. Iya, dia. Saya jadi bawa botol dari rumah sendiri Bu, biar nggak beli botol kemasan, biar nggak sampah sama plastik Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa bawa botol minuman sendiri ya. Jadi sekarang kita bisa mengurangi botol minuman yang banyak kemasan ini. Kemudian siapa lagi yang bisa menambahkan? Iya, Iva, silakan. Mulai saat ini saya akan membuang sampah lalu saya akan mengumpulkan sampah plastik dan saya akan menanami dalam sampah. Ya, betul sekali. Jadi hebat ya anak-anak semua, kita bisa melakukan langkah kecil mulai dari sekarang agar menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak semua bisa melakukan observasi dan pengamatan di lingkungan rumahnya sendiri. Kemudian kalian cari satu atau dua topik mengenai pencemaran lingkungan yang sudah kita belajar tadi. Nah, kalian bisa cari bagaimana penyebab, kemudian dampak, dan juga solusi yang bisa dilakukan, solusi kecil yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dari pencemaran tersebut. Nah, kalian tulis di buku latihan, di depan ibu ya anak-anak. Nah, untuk tugas yang tadi ibu jelaskan, apakah sudah paham semua? Apakah ada pertanyaan? Tidak Bu, paham. Tidak Bu. Oke, baik. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, silakan buka kelas di lain. Baik teman-teman, mohon perhatiannya sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah antusias untuk belajar mengenai pencemaran lingkungan hari ini. Semoga kita bisa menjaga lingkungan dan juga mengubah kebiasaan kita agar lingkungan kita menjadi bersih dan melindungi